kami untuk memiliki hati yang bijaksana, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami pada hari ini, agar kami kedapatan senantiasa hidup di dalam kebenaran, melayani-Mu Tuhan dan menyenangkan hati. Terima kasih. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
jika Tuhan masih memberi kesempatan buat kami hidup, bahwa kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu, berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kuatkan kami Tuhan. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan buat kami. Dan bawa kami untuk terus dan terus melakukan firman-Mu sampai Tuhan datang menjemput kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita banyak melihat berita, hati jadi ciut. Mau percaya siapa? Yang katanya orang-orang yang rohani, toh juga begitu. Baru-baru ini kita mendengar ada seorang hamba Tuhan yang membunuh di Jakarta. Mau percaya siapa? Pendeta loh, yang kita umumnya menganggap pendeta itu yang mestinya rohani, mestinya punya standar hidup yang lebih daripada orang pada umumnya. Tapi begitu, dunia makin jahat. Iya, sesuai firman Tuhan. Bahkan kalau kita mendengar bagaimana ke depan, Pak Jokowi mengatakan ekonomi tidak menjadi lebih baik, ekonomi makin terpuruk, ada resesi ekonomi. Yang kemarin dari akibat tahun 2020 pandemi ini belum beres. Seakan-akan tahun ini pandemi COVID itu kayak seperti going down ya, agak turun begitu ya. Orang sudah mulai lebih free, lebih buka. Saya sudah lebih berani buka. Dulu saya Pak Hari bolak-balik, besok buka aja nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya tutup aja, tetap saya tutup. Sekarang saya sudah berani lebih buka gitu ya, karena saya tahu COVID sudah mulai menurun. Ada lagi sekarang katanya varian baru lagi begitu. Dan Pak Jokowi bilang mengenai perekonomian itu akan resesi. Yang kemarin rasanya belum bangkit, baru mau berjalan, udah mulai bisa jalan. Usaha-usaha udah mulai bisa buka. Di Bali udah mulai wisata, mulai buka lagi, begitu ya. Seakan-akan baru mau jalan, baru mau tertati. Sekolah-sekolah sudah mulai offline lagi, ya. Rata-rata sudah mulai offline, udah mulai yang ada usaha, fotokopi dan sebagainya sudah mulai muncul lagi. Tahu-tahu dengar lagi berita begini. Perekonomian ke depan makin gila. Kita nggak tahu dolar udah nembus 15.600. Mau jadi apa kalau begini? Bensin sudah naik. Ke depan tambah gak enak. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu punya janji buat kita. Amin. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada. Bukan cuma ada, Tuhan sampai negesin sungguh. Kalau nggak percaya ditambahin kata-kata sungguh ada. Dan harapanmu dikatakan tidak akan hilang. Yuk sama-sama kita baca, ini firman buat kita. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Maunya begini, maunya kita yakin. Tapi yang jadi persoalan, ayat ini bisa hilang, kepercayaan ini bisa hilang. Pada waktu apa yang ada kita hadapi one by one, satu demi satu, itu
didengar, udah sekarang di udara terbuka udah boleh copot, sudah oke. Sekarang kita udah nggak lagi denger ambulan onen ya. Kemarin ini rasanya tiap 5 menit lewat, hati kayak dimiris gitu di sini. Mulai denger si A, orang-orang kita kenal dipanggil Tuhan, rasanya nggak enak. Baru saja mau ini kok begini, bahkan tambah buruk sekarang ini. Mau percaya tapi kok gini. Tuhan seakan-akan tidak sedang menunjukkan satu mujizat. Tuhan seakan-akan tidak sedang menunjukkan apa yang menjadi kemahadahsyatan Tuhan. Gak ada. Hidup makin hari bukan oke lah, enggak benar-benar oke, enggak apa-apa. Tapi at least minimal kita sedang menuju ke sana yang lebih baik, walaupun belum nyampe, enggak apa-apa. Kita nih sabar, Tuhan, deloken aku sabar. Sabar Tuhan, enggak apa-apa. Tapi minimal makin hari makin ada tanda. Biar kata enggak hujan gede, minimal ada awan, minimal mendung. Walaupun enggak hujan-hujan, minimal mendung. Sehingga di sini hati mau mulai belajar percaya, mau Tuhan belajar percaya, sungguh masa depan itu ada. Biar pengharapan saya nggak hilang walaupun belum turun hujan, mendung udah ada. It's okay, cincailah hujan dulu, mendung dulu, nggak apa-apa. Tapi yang jadi persoalan, boro-boro mendung, boro-boro ada awan. Yang ada apa? Panas terik. Persediaan uang di bank makin hari udah makin tipis. Mau apa kayak gini? Terhadap Tuhan yang seperti ini, masihkah kita mau percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih? Terhadap Tuhan yang seperti ini, masihkah kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Kepingin percaya, kepingin mulut nih ngomong, aku percaya, aku mau percaya, aku mau belajar percaya. Biar belum datang pertolongan itu, tapi aku mau belajar. Tapi jadi persoalan tuh, masalahnya kejadian demi kejadian bukan tambah baik, tambah nggak baik. Terus gimana kalau sudah begini? Mari kita mau belajar kepada satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Abraham, yang waktu itu namanya masih Abram. Dia tinggal di satu tempat yang oke, hidup dengan seluruh keluarganya, mungkin cukup kaya dia, ya. Di situ pekerjaan menjanjikan karena di mana tempat dia tinggal, di Haran, di Ur, itu adalah tempat yang pelabuhan. Ada banyak perdagangan niaga di situ. Kota itu adalah kota yang hidup. Jadi cari kerja gampang. Dan dia beranak pinak. Bukan, Abraham sih belum punya anak, tapi maksudnya kakek moyangnya tuh beranak pinak tuh sudah di situ. Sehingga no problem begitu. Tinggal di situ oke, nyaman. Tahu-tahu kalau kita membaca di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau kita mau move, pindah dari satu posisi ke posisi yang lain, mestinya harus lebih baik, betul apa enggak? Kalau enggak lebih baik, kita enggak akan pernah mau. Ngapain? Ketemu pirang perkara, kita mau move kepada posisi yang berbeda. Kita pindah rumah. Kalau lebih baik, oke. Kalau lebih baik, ngapain? Kerja. Kalau lebih baik, oke. Nggak lebih baik, ngapain? Betul nggak? Dan Tuhan bilang, ayo. Tapi yang menjadi persoalan adalah Tuhan belum tunjukin nih ke negeri yang akan kutunjukkan.
Di dalam benaknya Abraham pasti ada pikiran apa? Di sana better, di sana jauh lebih baik. Oke, saya mau belajar percaya, saya mau tinggalkan semua. Om, Mbak, Papa. Abraham umur 75 nih, nggak muda loh. Pada waktu itu umur 75 juga bukan umur yang muda loh ya. Dia tinggalkan semua itu, dia pergi ke tempat yang Tuhan janjikan, yang katanya Tuhan itu, bahwa dia akan menjadikan Abraham sebagai apa? Sebagai orang yang diberkati Tuhan, yang mana nanti bangsa-bangsa akan menerima berkat melalui siapa? Melalui Abraham. Bayang no, kayaknya kayak apa? Hebatnya kayak apa? Aku akan memberkati engkau supaya engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Oke, pergilah sampai di tempat di mana Tuhan minta dia tinggal di situ. Apakah keadaan baik? No. Terjadi kelaparan yang sangat hebat, sampai nggak bisa makan. Sejelek-jeleknya dia di sana, kalaupun di sana ada musim paceklik, ada kelaparan, setidak-tidaknya dia masih punya siapa? Masih punya om, masih punya engkong, masih punya moyang, saudara-saudara, ipar, apa semua masih ada di sana, yang masih bisa tolong satu dengan yang lain. Tapi dia sekarang di tanah orang yang dia nggak kenal siapa-siapa. Mau minta tolong siapa? Pada waktu kita ada di posisi yang seperti ini, mari kita mau jujur dengan diri kita. Kita mau ngomong apa tentang Tuhan? Kita mau komen apa tentang Tuhan? Kita mau bilang pret, janji Tuhan mana? Kita bisa jadi marah. Kita bisa menghakimi Tuhan dan ngeklaim kalau dia adalah Allah yang gak peduli, Allah yang gak maha kasih, Allah yang gak maha kuasa, Allah yang bohong terhadap setiap janjinya, Allah yang datang cuma bikin susah, boro-boro hidup-hidup yang berkelimpahan. Kita bisa begini. Sampai-sampai Abraham harus pindah ke Mesir, saking parahnya kelaparan yang terjadi di situ, di Kanaan. Dan bukan cuma itu, waktu dia berangkat, dia bawa Lot, seorang anak muda. Kita tahu Abraham gak punya anak. Dia bawa ponaannya, anak dari saudaranya. Waktu dia bawa, ini kan enak. Perhatiin coba sekarang, siapa yang melayani? Anak-anak muda, betul? Orang sing tuwek di sini? Enggak. Yang tua paling enak ngapain? Duduk. Betul gak? Yang tua paling enak duduk. Coba ntar lihat, ada Natal, siapa yang paling repot? Anak muda apa anak tua? Orang anak muda apa orang tua? Anak muda. Orang tua mah karek duduk terima bersih. Betul gak? Abraham juga begitu, terima bersih. Urusan apa? Lot, enak. Lah tahu-tahu sekarang Lot datang dan Lot ngomong, Om, orangnya Om sama orangnya aku berantem. Terus Abraham ngomong, gara-gara rebutan sumur, saking banyaknya domba yang mereka punya, ternak yang mereka punya. Terus Abraham ngomong, jadi enaknya ya apa? Maunya kamu ya apa? Ini menunjukkan bahwa apa? Sebetulnya anak muda jauh lebih smart daripada Abraham. Abraham pikir, ya wes, menurut kamu ya apa? Karena kamu yang di lapangan, kalau kamu yang usaha, bagaimana? Menurut kamu enaknya gimana? Pisah Om. Oh, mau pisah? Oke, pisah. Waktu pisah, ya apa sekarang? Siapa yang mau dipercaya oleh Abraham? Dia udah gak punya kaki tangan. Dia tua, istrinya juga tua, yang dia punya anak gak punya,
Yang ada cuma budak. Budak itu nggak ada darah dagingnya dia. Terus mau gimana kalau ada apa-apa? Siapa yang mau dipercaya? Seakan-akan Tuhan udah bawa, Tuhan kok nggak perlengkapi. Udah dibawa, tapi justru seperti kayak digerogoti sedikit demi sedikit dari apa yang ada. Mau komen apa kita tentang Tuhan? Bukan cuma itu. Otak kan jalan terus nih. Katanya Tuhan janji keturunan Abraham akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di laut banyaknya. Satu aja nggak ada. Sarah mulai pakai otak, mulai sok keminter, mulai sok lebih hebat dari Tuhan. Gimana caranya? Gimana caranya untuk mewujudkan, merealisasikan apa yang Tuhan janjikan? Oke, Skinneris, Abraham suruh tidur sama budaknya. Kalau punya anak, memang pada zaman itu, kalau punya anak maka anak ini menjadi hak daripada tuannya. Karena budak itu seperti barang, dia tidak punya hak apapun kecuali kewajiban. Punya anak, senang dong. Ismail begitu punya anak, rodok, lumayan. Abraham sudah mikir, Lot gak ada, rupanya Tuhan ganti be Ismail. Ya puji Tuhan, nanti Ismail bisa tak suruh-suruh, nanti Ismail bisa untuk mewarisi ini semua. Tahu-tahu Tuhan bilang apa? Abraham, suruh tuh pergi, si Hagar sama anaknya pergi, suruh pergi, jangan ada pada kamu. Bayang no, yang kayak begini, sementara waktu itu sudah ada Ishak, tapi Ishak tuh masih kecil. Abraham kan seperti, ya apa sih Tuhan ini? Rasanya tuh kok kayak rodok, baru tarik nafas, rasa baru, udah diambil lagi, udah diambil lagi. Rasanya seperti hidup nih nggak pernah lego gitu, nggak pernah enak gitu. Diambil. Sampai sekarang Ishak mulai tumbuh. Begitu Ishak mulai tumbuh, Tuhan ngomong apa? Abraham, yuk sekarang persembahkan Ishak. Coba, mari kita coba imajinasikan pikiran kita. Kalau kita jadi Abraham, kira-kira capek apa enggak hidup bersama Tuhan? Capek apa enggak? Seakan-akan hidup tuh isinya cuma sengsara terus. Seakan-akan hidup sama Tuhan tuh isinya cuma diambil terus. Dari sak gudang janji Tuhan, satu belum dikasih, justru udah diambil dari yang ada. Kapan nih mau direalisasikan? Kalau dari apa yang ada aja diambilin, digerogotin, boro-boro yang sono ngasih. Capek nggak? Pada waktu ini terjadi di dalam kehidupan kita, entah pandemi ini berdampak apa buat kita, entah saat ini kehidupan rumah tangga kita berdampak apa di dalam kehidupan kita. Tapi jika seandainya hidup kita seperti Abraham, jauh dari janji Tuhan, tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Makin hari makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Kita mau bilang apa mengenai Tuhan? Di mana iman kita? Masih kuat? Masih tebal? Atau udah mulai tipis? Udah mulai sobek? Udah mulai bimbang? Atau udah mulai mau ditukar dengan yang lain? Kita belajar Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini iman. Gak tahu apa-apa. At least mau berangkat mesti gimana? Di sana tempatnya lebih oke apa enggak? Income-ku bagaimana? Hidupku nanti gimana? Ini gimana? Dia nggak tahu apa-apa loh tempat yang dia tuju. Dia nggak banyak pertanyaan kepada Tuhan. Dia berangkat saja, hanya modal satu. Dia beriman dan dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Cuma itu. Ayat ke-17. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena iman. Waktu mau berangkat, bujangnya nanya, Pak, kok nggak bawa domba? Enggak, nanti aja. Udah mau dekat, bujangnya ditinggal, kamu tunggu sini. Ishak nanya, Pak, dombanya mana? Coba lihat. Sampai udah di situ bikin susun ini apa untuk bakar ini tempat, itu pun Tuhan masih gak siapin. Tapi karena iman, ini luar biasa. Ini luar biasa. Itu sebabnya Tuhan katakan Abraham itu adalah bapaknya orang beriman. Kalau kita, ya apa? OTW mungkin kita masih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin masih ada harapan. Waktu Tuhan mau disalibkan mungkin masih ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan gak jadi disalibkan. Tapi begitu udah karek maknyuk belum, ibaratnya karek salangkah, masih Tuhan katakan apa? Persembahkan Ishak. Nih anak udah di atas kayu, udah siap bless, udah pisau udah dipegang. Kita bisa gak punya iman begitu? Saya coba membayangin Tuhan, kalau di atas itu tuh anak saya, kira-kira apa di perjalanan saya nggak nangis terus? Roh ya, aku mau pisah be anakku, mau pisah be anakku. Dan pikiran mau pisah ini kan yang bikin jadi kita nangis, betul nggak? Yang bikin kita jadi berat. Tapi Abraham sepanjang jalan dia nggak nangis karena dia percaya Tuhan pasti siapkan sesuatu di sana. Imannya luar biasa, makanya gak salah Tuhan katakan engkau bapaknya orang beriman. Dan kita tahu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa kita punya iman kepada Tuhan, kita ini gak berkenan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yakin, aku yakin Allah ada. Allah Immanuel, Allah melihat, Allah mendengar, Allah menjawab, Allah bergerak. Yakin Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan dipikir kita ke gereja kita pasti masuk surga. Belum tentu. Karena Tuhan bilang tanpa iman Tuhan gak lagi lihat absen. Yang ini bolosnya sekian, yang ini rajin, ini masuk surga, ini gak masuk surga. Bukan. Yang Tuhan lihat iman. Tapi orang kalau beriman kepada Tuhan, dia pasti
tidak akan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadahnya nggak jadi patokan, nggak jadi parameter, nggak jadi tolok ukur. Yang jadi tolok ukur adalah iman di sini. Kalau kita betul-betul beriman, kita yakin Tuhan ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita kenal istilah bonek, bondo nekat, saya mau bilang orang-orang goblok itu kalau bonek, lapo pakai bondo nekat. Nekat tuh bisa buat apa? Nekat tuh nggak bisa buat sumber daya. Ada dulu segala sesuatunya baru bonek. Tapi yang namanya bondo nekat, parafrase yang kita kenal bondo nekat itu maksudnya wis gak duwe apa-apa, bondo nekat salah. Modalnya nol, jadi akhirnya bonek, bondo nekat. Kita gak boleh begitu. Abraham pada waktu dia berjalan menuju kepada tempat yang dia nggak tahu tempat itu bukan bonek, tapi apa? Boim, bondo iman. Dia beriman kepada Tuhan. Pada waktu dia bisa dengan Lot, itu bukan bonek, itu bondo iman. Pada waktu dia menyuruh Hagar dan Ismail pergi meninggalkan dia, itu bukan bonek, itu bondo iman. Pada waktu dia mempersembahkan Isa di atas mezbah korban bakaran, itu bukan bonek, itu bondo iman. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu gak terjadi secara kebetulan. Oh, Tuhan itu luar biasa. Tidak ada satupun, sejengkal pun, bahkan darah ini mengalir, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua sudah lewat tangan kasih karunia Tuhan. Pada waktu itu terjadi di dalam kehidupan Abraham, apakah itu terjadi by the way? Apakah itu terjadi begitu saja? Apakah terjadi karena ya memang lagi musim kemarau? Ya memang karena begini? Ya memang karena enggak. Semua itu ada maksud. Enggak ada yang terjadi secara kebetulan. Ingat Yunus, pada waktu Yunus pergi naik kapal meninggalkan Tuhan, seharusnya dia ke Niniwe tapi dia berangkat ke Tarsis. Apa yang terjadi? Ada angin ribut. Namanya di laut pasti ada angin ribut. Tapi itu pun atas apa? Seizin Tuhan. Waktu dia dilemparkan, kocokkan kan? Siapa nih? Kepercayaan mereka lah. Waktu jatuh yang kena itu Yunus, itu gak kebetulan, karena Tuhan lagi melakukan sesuatu buat Yunus. Pada waktu Yunus dimakan ikan, namanya di dalam laut pasti ada ikan. Gak mungkin di dalam laut ono singa, ono gajah, ono badak, ono apa. Ya gak mungkin. Tapi itu pun Tuhan kita katakan seizin Tuhan. Jadi gak ada yang terjadi secara kebetulan atau by the way begitu saja. So begitu, gak ada. Semua Tuhan punya maksud. Saking berhikmatnya Tuhan dulu. Kenapa kok Tuhan suruh Abraham tinggalkan Haran, Ur? Apa? Karena Tuhan tahu lingkungan Abraham gak ono yang beres. Memang Abraham kan turunan dari Nuh, ya. Nuh punya anak Sem, Sem punya anak Arpaksad, Arpaksad punya anak Selah, Selah punya anak Eber. Semua itu orang percaya Tuhan. Oke, imannya masih sama Tuhan. Tapi begitu keturunan Eber, dia apa? Nyebrang. Dia pergi ke tempat lain yang di sana itu gak benar situasinya, atmosfernya, lingkungannya gak benar. Di mana di situ keturunan daripada Eber itu adalah Pelek, Rehu,
keturunannya lagi. Rehu keturunannya apa lagi? Seruk. Seruk turunannya Nahor. Nahor turunannya Terah. Terah ini bapaknya Abraham. Nah semua ini orang gak benar. Itu sebabnya kenapa kok mereka enjoy tinggal di Haran. Haran itu tempat penyembahan berhala kuat, tapi mereka enjoy. Coba saya mau tanya, orang-orang yang gak kenal dunia malam pergi ke dugem dengan musik yang jeduk 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 jeduk, lampu yang klek. Coba yang gak biasa begitu datang di tempat seperti itu, nyaman apa enggak? Nyaman apa enggak? Enggak, karena kita bukan orang yang seperti itu. Tapi orang yang dunianya situ, makin suaranya makin ini makin asik, betul nggak? Makin seru, betul nggak? Mereka kenapa stay di sana? Karena nyaman. Kenapa nyaman? Karena mereka memang tidak memiliki iman kepada Tuhan, sehingga no problem. Saya ingat pada waktu kuliah, teman-teman dulu, kadang-kadang omongannya tuh porno-porno. Kalau ngomong tuh risih saya. Risih. Saya kalau itu makanya udah langsung saya pergi. Sampai orang-orang bilang gini, lu jangan ngomong sama Esther. Jangan tuh, dia calon biarawati tuh. Tuh calon biarawati, lu jangan ngomong gitu sama Esther. Gak enak. Tapi kalau orang yang rasa nyaman itu karena memang disitulah dia. Makanya Tuhan bilang, Abraham pergi, nek kamu di situ terus, lama-lama kamu akan menjadi sama dengan mereka. Aku nggak mau. Pergi. Itu sebabnya dipisahkan Abraham dari lingkungannya yang seperti itu. Dan pada waktu dia bersama dengan Lot, ini kan hatinya sudah condong belok. Lot, bukannya Lord lagi ya, bukannya Lord, tapi Lot, begitu. Tuhan bilang, gak bener. Karena Tuhan tahu Lot tuh tipe orang kayak apa. Jahat Lot itu. Lot itu orang duniawi. Itu sebabnya waktu dia tinggal di Sodom dan Gomora, kita tahu Sodom dan Gomora itu tempat yang seperti apa. LGBT di situ. Dan Lot nyaman tinggal di situ. Karena apa? Hatinya yang memang tidak terarah kepada Tuhan, sehingga lingkungan yang kayak kotor kayak gitu bagi dia rapopo. Itu sebabnya Tuhan bilang, kamu mesti pisah sama Lot. Dan Tuhan bikin cara, gimana caranya supaya Abraham ini tetap murni, pisahin dari Lot. Tapi kita yang gak paham, kita akan berpikir, Tuhan kok jahat, Tuhan kok ambil, Tuhan kok pisahin, Tuhan kok ini. Kita akan berpikir gitu. Padahal itu yang terbaik. Supaya apa? Imannya Abraham tetap berpaut kepada Tuhan saja, dan bukan kepada dunia dan manusia. Pada waktu dengan Hagar dan Ismail, begitu juga. Supaya Abraham itu jangan menjadi orang yang pakai otaknya mendahului Tuhan dulu. Sok kemintar. Tuhan ngomong begini, ya wis Tuhan, aku tak lakukan ini. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya Abraham tuh ojo pakai pikiran-pikiran dunia dulu untuk menyelesaikan sesuatu. Pakai pikirannya Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Sampai ini, sampai sekarang kita jadi susah kan? Gara-gara pikirannya si Sarah itu. Ya sudah, Tuhan singkirkan. Sekarang begitu dapat Ishak, haleluya, puji Tuhan. Betapa dia menaruh segala sesuatu. Pokoknya opo-opo Ishak. Akhirnya Tuhan bilang pisah. Tapi ternyata kita tahu Abraham berani menyerahkan. Jadi semua yang terjadi bukan karena apa? Bukan karena Tuhan jahat. Semua yang terjadi karena Tuhan baik, sangat baik.
membuat semuanya itu jadi apa? Abraham menjadi orang yang sungguh beriman kepada Tuhan. Amin. Jadi kita tahu tanpa iman nggak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat Kejadian 22 ayat yang ke-16 dan seterusnya, ini janji Tuhan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lanjut, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Lanjut, ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Jadi kita lihat di sini, janji Tuhan pada akhirnya semua digenapi. Tetapi sebelum semua digenapi, ada jalan yang harus dilalui oleh Abraham. Jalannya gak mudah. Ini jalan iman. Semua keturunannya pada akhirnya kita tahu waktu turunannya Abraham masuk ke Mesir 40 orang. Begitu keluar dari Mesir 2 juta orang. Bukankah Tuhan genapi? Akhirnya pada waktu mereka keluar, mereka membawa banyak sekali harta. Betul? Orang-orang Mesir kasih harta. Menunjukkan apa? Kau jadi berkat, terus jadi berkat. Kalau kita lihat bahwa Tuhan akhirnya menghukum orang-orang Mesir lewat 10 tulah. Kalau kita tahu Abraham pada akhirnya berumur panjang. Umur panjang. Kalau kita lihat bahwa keturunan yang keempat itu balik, yaitu siapa? Yusuf ke tanah perjanjian. Dan Kanaan menjadi milik pusaka. One by one semua digenapi. Dari 70 orang menjadi 2 juta orang seperti pasir di laut, bintang di langit. Banyaknya. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak genapi. Jadi saya mau katakan bahwa apa? Bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita tidak hilang. Tapi menuju ke sana, untuk sampai kita ke sana, jalannya enggak mudah. Galatia 3 ayat ke-9 mengatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Janji Tuhan buat Abraham itu adalah janji Tuhan buat kita. Selama kita beriman, selama kita katakan ya Tuhan, walaupun mata nggak lihat, walaupun kita nggak ngalamin semua itu, tapi hati kita mengatakan aku percaya masa depanku pasti ada, masa depanku sungguh ada, masa depanku ya dan amin, dan pengharapanku tidak akan hilang sekalipun semua yang aku alami kontradiksi, bertolak belakang dengan apa yang aku harapkan. Masa ke depan ini adalah masa penantian. Semakin kelihatan siapa orang yang sungguh beriman dan siapa orang yang tidak beriman. Ke depan anak-anak Tuhan makin kelihatan siapa yang sungguh-sungguh yakin bahwa masa depan itu sungguh ada, maka dia akan menjalani ini. Walaupun Jokowi ngomong itu, walaupun ada apa, kita bukannya bonek dengan senyum. Kita senyum karena kita punya iman. Aku percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu, sekalipun kami tidak melihat apapun ada di hadapan kami, sekalipun di hadapan kami gelap gulita, sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, tapi iman kami sedang mengatakan, Engkau Immanuel, gadamu dan tongkatmu ada bersama dengan kami. Iman kami sedang melihat di depan sana ada padang yang berumput hijau, ada air yang tenang yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya masa depan kami sungguh ada. Apapun yang terjadi, pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami,
Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Bawa kami Tuhan semakin hari semakin kuat di hadapan Engkau. Semakin hari, sekalipun di depan kami makin gelap, tapi biarlah pikiran kami dan hati kami bersatu bekerja untuk menggerakkan lidah bibir kami dengan mengatakan, sungguh masa depan kami ada. Sungguh masa depan kami ada. Sungguh ada padang yang berumput hijau yang Tuhan siapkan. Itu sebabnya mari kita menjalani masa-masa ke depan ini. Masa-masa di mana kita akan menunjukkan sebagai orang-orang yang berkenan kepada Dia dengan yakin bahwa Tuhan ada. Tuhan bersama kita. Tuhan Immanuel. Dia ya dan amin. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya akan bacakan pengumuman. Pertama, Tuhan terima kasih untuk yang di pesta bersama Bapak Ibu. Kedua, bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka minggu depan, harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Tiga, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan. Ibadah online dapat diakses nantinya jam 1 siang dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja. Kelima, untuk memenuhi keinginan dengan Tuhan, gereja mengajak seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing sekitar jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota gereja, anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Yang keenam, doa malam diadakan setiap hari Rabu dan dimohon hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Itu aja. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah dengan doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh punya waktu, boleh menyembah Engkau di tempat ini bersama teman-teman seiman Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Terlebih bagi Tuhan, kami telah dilapisi hati-Mu, sabda-Mu sudah ditentangkan hati kami. Beri kami hati yang lembut Tuhan, untuk mau melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah mengisi hati-Mu Tuhan. Pakai Ibu Esther lebih lagi Tuhan dalam kehidupannya, bagi suami dan anak-anaknya Bapa. Apapun yang beliau lakukan Tuhan, jadilah mereka terang Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Hikmat mari kepada-Mu turun atas keluarga besar Ibu Esther Tuhan. Bila lupa juga bawa gembala kami Tuhan, hati hamba, hati gembala dalam hidupnya, yang terus membimbing kami untuk lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Dan juga istri dan anak-anaknya. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bermelayani Engkau. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan. Hari lepas hari Tuhan. Biar hanya nama kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, studi mereka, Kau berkati Tuhan. Biar nama ditinggikan dalam hidup mereka masing-masing. Tidak lupa kami juga bawa bangsa kami Indonesia Bapa. Kami minta berikan pertobatan, berikan keselamatan untuk negeri kami Bapa. Kami memberkati pemimpin kami Pak Jokowi sebagai presiden kami. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar apapun yang beliau putuskan Tuhan hanya untuk kesukaan Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga pesan kami untuk kemuliaan Engkau Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Kau memberkati kami. Mari
Kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin.